Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini atau subuh ini, saya akan coba membawakan satu tema. Tanggal 19 itu memang hal yang sangat krusial di sana, ya. Satu, di sana adalah jadwal pemakaman. Kedua juga eh, diketahui bahwa siang Banpol masuk ke dalam TKP dan di sana tidak ada penjagaan polisi. Sorenya juga ada orang beberapa orang sipil yang masuk, atau juga polisi yang juga masuk ke dalam TKP yang memang sudah dijaga di polis line, ya. Yang kita tidak ketahui apakah perintahnya memang perintah dari penyidik atau bukan, ya, karena memang ada beberapa orang yang masuk ke dalam TKP pada sore harinya, yaitu ada Pak Mulyana, kemudian ada Pak Yosep, ya, kemudian ada yang diam ya di TKP kan, karena halaman itu masuk TKP juga, ya. Di sana juga ada siapa, Pak Arif, kemudian Pak Igede, Yoris juga ada di sana, gitu. Nah, itu tanggal 19 itu memang satu hari pasca kejadian, dan di sana satu hari yang sangat krusial sebenarnya, yang sangat disayangkan sekali penjagaannya tidak begitu ketat, ya, sehingga Banpol bisa masuk begitu saja. Nah, kalau bicara masalah Banpol, seperti apa sih yang sebenarnya kita ini harus, memang kita ini bertanya-tanya, ya, Banpol itu seperti apa sih sebenarnya, apa namanya, kenyataannya seperti apa, gitu, ya. Kombes Pol Pak Erdi Acaniago, mantan Kabid Humas Polda Jabar, pernah mengatakan tidak ada keterlibatan Banpol dalam kasus ini. Mengatakan demikian. Tidak ada keterlibatan. Itu pun harus menjadikan suatu tanda tanya sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan tidak ada keterlibatan di sini? Nah, sementara kita juga tidak mendengar adanya Banpol pernah diperiksa apa belum. Ya, kita tidak tahu, itu hanya penyidik yang tahu apakah Banpol ini pernah diperiksa apa tidak oleh pihak kepolisian. Ya, tentunya juga pihak kepolisian tidak, kalaupun misalkan sudah diperiksa, tidak akan memberikan informasi kepada media, ya. Kalau yang jelas itu kan hak penyidik seperti itu. Tidak perlu harus diceritakan ke masyarakat, kepada media. Walaupun sebenarnya media juga berharap adanya keterangan dari pihak kepolisian tentang Banpol ini. Apakah sudah diperiksa apa belum? Kemudian kelanjutan bagaimana? Padahal secara ini, ya, ini sudah melewati garis TKP, kan. Garis TKP, polis line, ya, melewati polis line. Kemudian apapun yang disuruh, ya, siapapun yang menyuruh, gitu, harusnya, ya, memang sekelas Banpol itu kan, katakanlah mereka berkecimpung di polisi sementara memang itu Banpol, ya, mereka berkecimpung di kehidupan kepolisian sebenarnya, harusnya mengertilah tentang arti polis line itu. Kalau yang jelas yang menyuruhnya, kalau dari pihak kepolisian, ya, ini sebenarnya kan sudah menyalahi, ya. Apalagi yang menyuruhnya misalkan polisi menyuruh masuk ke dalam TKP. Ya, ini sudah jelas-jelas hal yang sangat disayangkan aja sebenarnya, dari pihak kepolisian bisa menyuruh warga sipil, kan Banpol itu warga sipil, belum masuk ke dalam kepolisian, ya, untuk bisa masuk ke dalam TKP yang sudah di polis lain. Kejadiannya Banpol itu adalah pada saat masuk ke dalam, sebelum masuk itu bertemu dulu dengan
Jadi dihampiri oleh Danu yang sudah standby di sekolah SMA. Didatangi, kemudian serta merta waktu itu Danu diminta untuk ikut bantu membersihkan bak mandi. Karena memang kata Danu, katanya melihat pertama adalah polisi. Yang kesininya disinyalir adalah Banpol yang diklarifikasi oleh Pak Kades. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, satu, pada masuk ke dalam, Banpol sudah membawa kunci. Oke lah, mungkin kunci itu disita oleh pihak kepolisian ya, pada hari pertama tanggal 18, bisa jadi seperti itu. Yang jelas juga kita tidak tahu sebenarnya kuncinya dari mana itu ya dapatnya. Apakah memang hasil daripada sitaan tanggal 18, kuncinya disimpan di polsek? Kita tidak tahu ya dari mana asalnya kunci itu. Kemudian dibukalah pintunya dan masuklah ke dalam. Kemudian Danu juga masuk ke dalam mengikuti Banpol dan diminta untuk membantu menguras bak. Danu yang memang orangnya gesit dan orangnya memang kalau disuruh-suruh itu mau aja, sehingga dia mungkin pada saat diperintahkan oleh yang bersangkutan yang disinyalir polisi adalah Danu masuk ke dalam bak mandi. Saya tidak tahu apakah bak mandi itu airnya penuh atau kosong atau setengah. Karena kalau tidak salah ini merupakan lanjutan dari hari pertama. Apakah memang ada kebiasaan atau mungkin bisa saja pada saat bak mandi itu di hari pertama kemudian dipenuhkan atau sudah dikuras, kemudian hari kedua mungkin untuk melanjutkan membersihkan bak mandi. Walaupun sebenarnya ini juga jadi pertanyaan buat saya pribadi. Ya. Buat saya pribadi ini merupakan suatu pertanyaan yang sangat besar. Kenapa? Gini, untuk menguras bak mandi, apa tujuannya sebenarnya? Kalau memang itu perintah ya. Menguras bak mandi, hanya menguras bak mandi, ini menjadi pertanyaan. Untuk apa menguras bak mandi? Yang jelas itu di TKP. Kenapa nggak sekalian ngepel lantai? Kenapa nggak sekalian bersihin mobil BMW? Kenapa nggak sekalian beres-beres halaman? Kenapa yang dilakukan cuma menguras bak mandi? Ini juga pertanyaan sangat besar yang tidak beralasan dalam masuk suatu TKP untuk hanya menguras bak mandi ya. Wah, ini tuh kalau misalkan dunia internasional melihat ini gimana ya, kok adanya bisa yaitu ya bak mandi, menguras bak mandi ya. Itu jadi pertanyaan besar buat saya pribadi ya. Tidak perlu sebenarnya. Kalau sudah TKP ya mau airnya penuh ya, mau apa ya jangan dibersihkan. Buat apa gitu loh ya. Niatnya apa? Untuk kebersihan. Kalau misalkan niatnya untuk kebersihan, sekarang aja tuh. Kemarin saya lihat rumputnya panjang-panjang gitu. Harusnya itu dibersihin tuh, dipotongin harusnya. Nah, itu sebenarnya tidak beralasan sebenarnya. Dan apa ya, kan ini sudah dilihat ya pasti oleh pihak penyidik ya. Ini kan hal yang rancu sebenarnya, hal yang jadi ini. Apakah tidak ada tindakan yang ada tindakan yang padahal kalau Pak Rohman bilang dulu ini udah masuk kena pasal ya. Salah satu pasalnya adalah isinya penghilangan barang bukti ya. Ya siapa tahu kan kita tidak tahu ya.
masuk ke dalam TKP kan? Kita tidak tahu. Yang tahu kan memang hanya Danu dan Banpol. Nah, oke lah. Pemikiran itu memang pemikiran kita semua sebenarnya. Yang kita tidak tahu tujuannya apa dulu gitu ya. Nggak jelas. Kemudian yang pada saat menguras bak mandi, ditemukanlah 2 alat, yaitu gunting dan cutter. Dan yang menemukannya waktu Danu, karena Danu memang ada yang ada di bak mandi tersebut. Kemudian selanjutnya ditaruh di mana? Juga nanti juga saya akan cari tahu ke Danu, dan itu sudah ada ceritanya di Danu. Kemudian, nah yang jadi pertanyaan saya adalah yang kedua, yang terakhir nih. Satu, apakah hanya memang melakukan bersih-bersih bak mandi, kemudian pulang, atau bagaimana? Ataukah pulangnya jam berapa berakhir di sana? Ya, kegiatan di TKP itu jam berapa antara Danu dan Banpol itu? Kemudian setelah selesainya, apakah mereka bersamaan keluarnya? Keluar dari TKP, apakah mereka bersamaan? Keluar, mengunci pintu bersamaan, atau tidak bersamaan? Atau Danu duluan yang keluar? Danu keluar, kembali standby di sekolah, ya, atau gimana? Nah, ini yang harus lebih jelas, ya. Apakah Danu bersamaan keluarnya dari TKP, atau Danu keluar duluan dari TKP, kemudian baru Banpol? Itu pun jadi pertanyaan, dan pertanyaannya harus dijawab. Demikian materi pagi ini, sarapan pagi-pagi di subuh hari. Hal-hal yang sangat tidak jelas di tanggal 19. Mudah-mudahan cepat terungkap, dan satu saja, andaikan ada satu yang kira-kira bisa diambil oleh pihak penyidik, ya, yang kira-kira memang sudah masuk pasal, ambil sama penyidik, interogasi, disimpan, mungkin kesananya akan merembet dan kena pelakunya. Demikian, semoga semuanya bisa terungkap. Tidak ada kejahatan yang sempurna, dan tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak. Suatu saat jejak itu akan muncul, dan tidak ada kejahatan yang terus bisa ditutup-tutupi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah subscribe di channel YouTube saya, dan yang sudah menonton di channel YouTube saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah, dan rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Kita kawal terus kasus Subang ini sampai selesai, insya Allah. Kita dukung Polri Indonesia. Bravo Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.